Shalom, apa kabar semuanya? Seperti yang telah gue tulis dalam media sosial gue, bahwa hari ini gue akan ngebahas tentang dua hal dalam YouTube Discipleship pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai keselamatan gratis atau tidak. Yang kedua adalah keselamatan bisa hilang atau tidak. Kenapa? Karena kedua hal ini banyak diperbincangkan dalam gereja. Yang pertama, banyak orang yang berpikir bahwa keselamatan itu gratis. Dan yang kedua, banyak orang yang mendiskusikan, banyak orang yang memperdebatkan tentang keselamatan bisa hilang atau tidak. Nah, oleh sebab itu hari ini mari buka buku Alkitab kita, mari buka buku catatan kita. Kita akan belajar sama-sama dalam Roma 12 ayat 1 dengan yang 2. Roma 12 ayat 1 dengan 2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Dikatakan bahwa demi kemurahan Allah. Berbicara kemurahan Allah tidak jauh daripada keselamatan yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu perhatikan bahwa ketika kita dapat keselamatan daripada Allah, ketika kita dapat namanya kemurahan daripada Allah, jelas bahwa ada hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Yang dimaksud dalam persembahan yang hidup dalam kehidupan kita, yaitu terdapat dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, yang dimaksudkan persembahan yang hidup adalah kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Mohon maaf, yang dimaksud dengan tidak sama dengan dunia ini bukan berarti penampilan kita yang tidak sama, bukan berarti yang namanya apa yang kita pakai yang tidak sama. Contoh, baju boleh kita sama, celana boleh kita sama, asal tidak melewati daripada attitude daripada daerah kita. Nah, yang dimaksudkan tidak sama dengan dunia ini adalah habit atau kebiasaan daripada kehidupan kita. Kalau dunia ini masih suka dengan free sex, kalau dunia ini masih suka dengan namanya narkoba, kalau dunia ini masih suka dengan gosip. Oleh sebab itu, karena kita harus jadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, kita tidak boleh hidup seperti demikian. Oleh sebab itu, yang pertama adalah jelas bahwa ketika kita terima keselamatan daripada Allah, kita tidak gratis. Oleh sebab itu, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah, sepenuhnya kepada Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ayat ini mendukung juga bahwa yang namanya keselamatan yang kita terima itu tidak gratis. Kita harus memberikan hidup kita untuk memuliakan Allah melalui hidup kita, melalui tubuh kita. Yaitu dengan tubuh yang hidup ini, kita bukan hidup bagi diri kita lagi, tetapi kita hidup bagi Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, keselamatan tidak gratis. Keselamatan ketika kita agree terima keselamatan daripada Allah, ketika kita sepakat terima keselamatan daripada Yesus, kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi hidup bagi diri kita, tetapi hidup bagi kemuliaan nama Allah. Seperti zaman dahulu ketika Israel diselamatkan oleh Allah dari tanah Mesir, sebagai namanya respon daripada orang Israel, sebagai namanya tanda bagi orang Israel bahwa dia adalah umat Allah. Dia harus hidup sesuai dengan hukum Taurat yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu jelas bahwa ketika kita mau terima keselamatan daripada Allah, ketika kita mau yang namanya setuju dapat keselamatan daripada Allah, yang jelas harus satu yang kita bayar.
Karena banyak dalam kehidupan orang Kristen berpikir dalam kehidupannya bahwa ketika dia sudah melayani, itu sudah selamat. Ketika yang namanya dia sudah menjadi pengkhotbah, dia sudah selamat. Ketika dia menjadi WL, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia menjadi gembala atau yang namanya pendeta dalam gereja, mereka berpikir sudah selamat. Padahal jelas dalam Alkitab berkata, ketika mereka datang kepada Allah, mereka bilang, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Menyembuhkan orang sakit demi namamu? Yesus bilang apa? Bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Perhatikan, yang paling jelas adalah bukannya hal tersebut yang dituntut oleh Allah, tetapi adalah bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan yang Allah mau. Jadi dengan jelas bahwa yang kedua bukan berarti Jadi jelas yang kedua bukannya soal keselamatan bisa hilang atau tidak, tetapi kita harus bertanya bahwa kita sudah selamat atau belum. Jangan sampai kita mengira bahwa diri kita sudah selamat dengan pelayanan, dengan apapun yang kita terima hari ini, tetapi sesungguhnya kita belum selamat. Oke, demikian dua hal ini yang saya bahas mengenai keselamatan gratis atau tidak. Yang kedua adalah keselamatan bisa hilang atau tidak. Nah, oleh sebab itu bila kalian diberkati dengan YouTube ini, jangan lupa juga share kepada teman-teman yang lain. Biar bukan hanya teman-teman yang menonton YouTube ini yang diberkati, tapi juga biar yang banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.